Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya hari ini di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Segenap pengurus DPP Partai Demokrat baru saja melaksanakan rapat pleno awal tahun untuk mengevaluasi program kerja 2022 sekaligus menyusun rencana 1 tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan rapat pleno tadi merupakan kick-off tahun 2023. Kami juga mendiskusikan Political Economic Outlook, artinya kita membahas landscape ekonomi dan juga politik di tahun 2023 termasuk berbagai dampak, tantangan dan peluang bagi Indonesia. Mengawali tahun 2023 ini, dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina juga tak kunjung usai. Belum lagi gejolak dan juga ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Akibatnya, dunia dihantui oleh krisis multidimensional. Bisa dikatakan hari ini kita sangat terganggu terkait dengan perdagangan internasional, potensi krisis energi, krisis pangan, dan juga potensi resesi ekonomi global. Ini terus membebani masyarakat dunia, termasuk tentunya rakyat Indonesia. Saat ini inflasi di tanah air juga telah mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Akibatnya kita memasuki masa stagflasi. Pertumbuhan yang stagnan dan inflasi yang terus terjadi. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita bisa dijaga di angka 5%, tetapi yang menjadi masalah adalah bayang-bayang tingginya inflasi di angka 5,5%. Ini di atas standar kewajaran. Angka inflasi secara nasional yaitu di bawah 3%. Akibatnya kita tahu harga-harga naik, harga BBM naik, harga kebutuhan bahan pokok naik. Dan ini semua tentu semakin menghimpit kehidupan wong cilik, saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan hampir miskin. Di sisi lain, utang luar negeri kita juga terus menumpuk. Sedangkan cadangan devisa kita juga terus tergerus, menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah akibat menguatnya dolar Amerika Serikat. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal juga terjadi di sana sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita. Dalam situasi ini, Partai Demokrat juga mencermati bahwa foreign direct investment atau penanaman modal asing ini juga belum optimal, masih sangat terbatas. Padahal kita membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, juga pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Para investor tentu berharap bahwa ada kepastian hukum dan iklim demokrasi yang sehat bagi mereka memiliki keyakinan, trust untuk bisa menanamkan uangnya di Indonesia. Selain itu, teman-teman sekalian, kami juga mendiskusikan tentunya dinamika politik nasional. Saat ini kita sudah masuk tahun politik. Sejumlah tahapan pemilu sudah kita lewati, dari mulai pendaftaran, verifikasi partai politik, kemudian pengundian dan atau penetapan nomor urut peserta pemilu, hingga kita juga berharap pada akhirnya kita bisa menyusun DCS, DCT, masuk ke masa kampanye nasional, dan seterusnya termasuk tentunya ada sebuah momentum yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan capres dan cawapres. Kami juga melihat dinamika ini juga tentunya telah menghadirkan banyak sekali diskursus publik. Tetapi yang jelas
kita semua berharap bahwa semua tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar. Partai Demokrat juga berharap agar KPU dan Bawaslu bisa menjalankan amanah dan tugasnya secara independen, netral, dan mengedepankan azas-azas yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Kita tidak ingin ada keberpihakan terhadap golongan atau kelompok tertentu. Kita tentu ingin segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan damai. Serta kalau kita belajar dari pengalaman pemilu 2019 yang lalu, yang telah memakan korban jiwa di pihak penyelenggara pemilu, yakni 894 petugas meninggal dunia, serta 5.175 korban sakit akibat kelelahan dan beban kerja yang berlebihan. Oleh karena itu kali ini kami berharap bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan sebisa mungkin zero incident. Partai Demokrat juga menghimbau pada institusi penegak hukum dan juga aparatur negara lainnya, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan aparatur sipil negara, ASN, untuk berlaku dan bersikap netral. Tidak memihak dan tidak terlibat dalam politik praktis. Mari kita kawal dan sukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang saya hormati dan banggakan, dalam rapat pleno yang berlangsung sekitar 2 jam tadi, kami juga membahas 3 isu utama yang mendapatkan perhatian luas masyarakat kita akhir-akhir ini karena menyangkut hajat dan juga harapan rakyat kita. Yang pertama, kontroversi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang kedua, pro kontra peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Dan yang ketiga, wacana penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024 nanti. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sikap dan pandangan Partai Demokrat sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan revisi KUHP. Tujuan dari amandemen KUHP adalah agar kita bisa merumuskan norma hukum pidana yang memiliki akar kuat dari karakter dan budaya bangsa, dari ideologi dan nilai-nilai demokrasi yang cocok dengan masyarakat kita. KUHP yang lama memang sudah perlu kita lakukan perbaikan dan sudah berlaku lebih dari 100 tahun sejak hukum Hindia Belanda. Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis pada proses amandemennya, khususnya terkait aturan-aturan yang sifatnya bisa menjadi pasal karet. Misalnya, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Lalu pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Kita juga tidak ingin kalau kemudian ada warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas, pengatur, dan penegakan hukum, agar benar-benar bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam menerapkan dan menjalankan aturan pidana ini. Jangan sampai KUHP yang baru ini justru menghancurkan pilar-pilar demokrasi yang telah kita perjuangkan dan kita rawat sejak era reformasi. Sebaliknya, Demokrat kembali menyerukan dan mengajak seluruh elemen masyarakat dimanapun berada, baik para jurnalis, akademisi, mahasiswa, aktivis, jaringan civil society, untuk tetap bersuara. Selagi tujuannya baik dan disampaikan dengan cara-cara yang baik, maka
jangan takut bersuara. Itu adalah hak kita sebagai warga negara, sekaligus juga tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa. Saudara-saudara yang saya hormati, poin kedua terkait dengan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Insya Allah Partai Demokrat tetap konsisten. Sejak awal kami tegas menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ingat teman-teman wartawan ketika sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang lalu. Partai Demokrat menolak dengan tegas. Kami walk out ketika terjadi pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang Ciptaker tersebut. Mengapa kami walk out? Mengapa kami menolak? Karena pada esensinya undang-undang tersebut cacat baik secara formal maupun secara material. Paling tidak ada 4 kelemahan yang kami terus sampaikan di ruang-ruang publik. Yang pertama, Undang-Undang Ciptaker ini tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa. Yang kedua, Undang-Undang Ciptaker ini juga berpotensi memberangus hak-hak dari kaum buruh di tanah air. Dan yang ketiga, kami juga mempertanyakan prinsip keadilan, social justice, yang ada di Undang-Undang Ciptaker ini. Apakah sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila atau justru sangat bercorak kapitalistik dan neoliberalistik. Dan yang keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker tersebut juga kurang transparan dan akuntabel. Ternyata, teman-teman, sikap kritis Partai Demokrat tersebut akhirnya terbukti. Pada tanggal 26 November 2021, Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan bahwa produk Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker tersebut sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ini mengkonfirmasi sikap dan pandangan Partai Demokrat tadi. Amar putusan MK sebetulnya sangat jelas dan terang. Menghendaki perbaikan Undang-Undang Ciptaker agar lebih partisipatif, aspiratif, dan juga legitimate. Melibatkan masyarakat dan berbagai kalangan yang memang menjadi stakeholders dari Undang-Undang Ciptaker tersebut. Perbaikan tentunya harus mewadahi aspirasi masyarakat dan hak-hak kaum buruh juga harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tetapi pemerintah justru menjawab putusan MK tadi dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Terkait hal ini, saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perpu Ciptaker. Sekali lagi, Partai Demokrat menolak dikeluarkannya undang-undang, saya ulangi, Perpu nomor 2 tentang Ciptaker. Perpu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa. Padahal tidak ada situasi hari ini yang rasanya genting dan memaksa. Dan sebetulnya MK memberikan kesempatan, memberikan ruang waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan sebelum Undang-Undang Ciptaker ini dinyatakan batal permanen. Ada ruang, lalu kenapa harus diburu-buru untuk diterbitkan? Wajar jika banyak elemen masyarakat hari ini yang juga tidak setuju, menilai bahwa langkah-langkah penerbitan Perpu ini sebagai upaya pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ada yang berpendapat justru satu-satunya situasi genting saat ini adalah hilangnya semangat berdemokrasi di tanah air. Juga hilangnya etika dan moralitas dalam kehidupan dan sistem ketatanegaraan kita. Ini sebetulnya yang perlu mendapatkan perhatian kita hari ini. Sekarang kita mendengar berbagai kalangan masyarakat, termasuk khususnya kaum buruh, kembali berteriak, kembali menggugat keputusan pemerintah itu. Mereka menggugat materi lama terkait dengan skema upah, outsourcing, TKA,
kemudian juga aturan PHK, serta berbagai hal problematis lainnya. Karena itu, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir golongan ataupun kelompok. Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Mengedepankan keadilan, itulah yang kita harapkan bersama sebagai anak bangsa. Ini juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat kita. Juga ada aspek lingkungan yang harus kita selamatkan. Mari kita tempatkan kepentingan rakyat, termasuk para buruh dan pekerja nasional, di atas kepentingan golongan. Saudara-saudara yang saya banggakan, selanjutnya poin ketiga. Kami juga menyoroti upaya mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup dari sistem yang sifatnya proporsional terbuka. Hari Minggu lalu, para pemimpin dari 7 partai politik berkumpul. Kami dengan kesadaran ingin bertemu dan membahas isu ini. Dan kami sepakat bahwa harus kita tolak segala upaya dan wacana untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas. Karena ada 2 hal yang perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas dalam kehidupan demokrasi ini. Jika terjadi atau diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup, maka artinya warga negara, masyarakat kita tidak memiliki hak ataupun tidak bisa memilih wakil-wakil rakyatnya secara langsung. Seolah-olah dipaksa untuk membeli kucing dalam karung. Bukankah ini yang juga sudah kita terus perjuangkan di masa reformasi, agar masyarakat benar-benar bisa menggunakan haknya untuk memilih orang dan wakil rakyat yang dianggap terbaik, bisa membawa aspirasi diri dan kelompoknya. Kita juga berharap bahwa pada akhirnya wakil-wakil rakyat tersebutlah yang bisa menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Sedangkan alasan kedua, secara internal, setiap partai politik, termasuk Partai Demokrat tentunya, punya kepentingan untuk bisa menjaga moral dan semangat dari kader-kadernya yang tengah berjuang untuk mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif. Jangan sampai mereka yang telah berjibaku, telah berkeringat, telah berupaya untuk bisa membangun kekuatan konstituen, mendekati rakyat dan juga memenangkan suara hati dan pikirannya, kemudian melemah semangatnya karena terjadi perubahan sistem pemilu secara tiba-tiba. Kita ingin seluruh kader Partai Demokrat juga memiliki ruang dan peluang yang adil. Karena kita sekali lagi berharap semua bisa menggunakan haknya, baik untuk memilih dan untuk dipilih. Oleh karena itu, atas 2 alasan tadi, maka Partai Demokrat berharap sistem proporsional terbuka sesuai dengan undang-undang berlaku saat ini masih tetap dapat dipertahankan untuk pemilu 2024 nanti. Saudara-saudara sekalian, permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ujian nyata bagi kita semua untuk untuk memegang teguh komitmen dalam berdemokrasi. Karena itu saya mengajak kepada semua kalangan, sekali lagi kepada teman-teman jurnalis, kalangan masyarakat sipil, para akademisi, aktivis, buruh, semua yang merasa penting untuk terus menjaga kehidupan demokrasi yang bermartabat di negeri kita. Marilah untuk terus menjaga nalar kritis kita dan marilah kita bisa menyuarakan ini dimanapun kita berada. Akhirnya, kepada seluruh jajaran, pengurus, dan seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, serta kabupaten kota. Marilah kita tetap istiqomah. Marilah kita tetap istiqomah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Hadirlah selalu di tengah-tengah masyarakat kita. Dengarkan dan perjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Jaga kepercayaan saudara-saudara kita.
kepercayaan yang telah dititipkan di pundak kita. Menuju pemilu 2024, mari kita isi tahun 2023 ini dengan semangat baru, dengan energi baru, dengan kekuatan baru untuk bisa terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia. Tuhan bersama kita, semoga Indonesia semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.